Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juga untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan ruang lingkup sosiologi virtual. Dan selanjutnya saya juga akan membicarakan apa sih perbedaan antara sosiologi virtual dengan sosiologi digital dan sosiologi internet. Ini adalah tiga bidang baru di sosiologi yang memiliki ruang lingkup yang sendiri atau fokus sendiri yang seringkali dianggap tumpang tindih oleh beberapa kalangan. Padahal sebenarnya sosiologi virtual dan sosiologi internet lalu sosiologi digital itu disiplin sosiologi baru yang punya independensi sendiri masing-masing ya. Ada perbedaan. Lalu bagaimana sebenarnya sosiologi virtual tersebut, kita akan coba membahas lebih singkat kali ini. Baik, sosiologi virtual. Sosiologi virtual mengacu pada studi tentang interaksi sosial dan dinamika sosial yang terjadi di dalam dunia virtual, seperti media sosial, permainan online, forum diskusi, dan lingkungan digital lainnya. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana individu dan kelompok berinteraksi, membentuk identitas, dan membangun hubungan sosial dalam konteks digital. Sosiologi virtual mengakui bahwa teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi, dan cara kita dalam membangun hubungan sosial. Dalam dunia virtual, orang dapat terhubung dengan orang-orang lain dari berbagai latar belakang, budaya, dan wilayah geografis tanpa terbatas oleh batasan fisik. Ini menciptakan ruang baru di mana norma-norma sosial, perilaku, dan struktur sosial dapat berkembang. Norma sosial mencair, perilaku sosial lebih kompleks, struktur sosial juga lebih cair ya. Ini akibat dari teknologi digital ini. Orang tidak lagi berinteraksi sesama komunitasnya, sesama kelompoknya, tetapi orang bisa berkomunikasi, menjalin hubungan sosial melintas wilayah, lintas negara, lintas komunitas, lintas budaya. Dan hal ini yang perubahan besar ya, yang belum pernah terjadi di era sebelumnya. Bagaimana orang bisa menjalin hubungan sosial melewati batas-batas wilayah, batas negara, batas geografi lainnya. Nah, kita akan melihat virtual ya. Karena topik sosiologi virtual dengan topik sosiologi internet, lalu sosiologi digital itu memiliki independensi sendiri-sendiri. Walaupun memang ada beberapa overlapping, ada beberapa hal yang mungkin memiliki kesamaan. Yang pertama adalah identitas digital. Jadi sosiologi virtual itu lebih memfokuskan pada identitas digital. Bagaimana individu membangun dan menyampaikan identitas mereka dalam ruang digital. Bagaimana identitas digital berbeda atau berkaitan dengan identitas online. Tadi bahwa ketika kita berbicara tentang digital, maka di situ ada struktur sosial ya. Kalau orang di dunia offline itu menghadapi struktur sosial yang berbeda dengan yang dihadapi ketika mereka sedang online. Dalam beberapa keyakinan sosial, struktur sosial
yang dihadapi ketika kita offline itu penuh dengan kekerasan, ya. Penuh dengan kekerasan, sehingga individu tidak bisa mengembangkan identitas secara maksimal, ya. Secara maksimal. Hampir semua dikatakan bahwa lembaga-lembaga sosial di dunia offline itu penuh dengan kekerasan, baik dari kekerasan simbolik maupun kekerasan fisik, ya. Namun internet atau digital ini tidak pernah melakukan kekerasan terhadap individu. Sehingga ketika orang migrasi ke dunia digital, dunia online, maka dia akan mengembangkan identitas yang berbeda. Dia akan lebih leluasa membangun identitas yang selama ini tidak bisa dikembangkan di dunia offline. Maka kenapa bisa dikatakan bahwa orang-orang yang migrasi ke dunia digital online itu adalah mereka yang di dunia offline mereka tidak pernah ditampung, nih. Mereka selama ini dimarginalisasi, dipinggirkan. Mereka selama ini tidak diberikan ruang untuk mengembangkan identitasnya. Mereka selama ini dianulir di dunia offline, ya, disisihkan. Mereka nggak pernah didengar, mereka nggak pernah diperhatikan. Jadi benar-benar mereka adalah korban dari struktur sosial, ya, struktur sosial. Nah, di dunia offline individu terbatas dalam mengembangkan identitasnya, sehingga identitasnya itu bisa jadi lebih mirip dengan identitas kelompoknya, ya, identitas di lingkungan sosialnya itu. Nah, tapi di dunia online ini, digital ini, individu punya hak, punya kesempatan untuk membangun identitas yang lebih sesuai dengan apa yang diinginkan itu, ya. Baik, ada komunitas online. Yang kedua adalah fokus komunitas online. Bagaimana komunitas online terbentuk dan berinteraksi. Bagaimana hierarki, peran, dan norma sosial berkembang dalam komunitas virtual. Dalam konteks online, komunitas ini dibangun berdasarkan bersama, ya, berdasarkan pada kepentingan masing-masing, ya. Sementara kalau dalam komunitas offline, banyak sekali itu terbentuk di luar di luar kepentingan individu, ya, di luar kepentingan individu. Komunitas sudah ada di sana, sudah tersedia di sana, lalu individu ini masuk ke dalam dunia, dalam kelompok, dalam komunitas, sehingga dalam komunitas offline, individu cenderung menyesuaikan diri, ya, atau asimilasi, ya, melakukan asimilasi, mengubah bentuk, mengubah diri, mengubah perannya sesuai dengan peran yang dikembangkan oleh komunitas offline. Nah, di dalam komunitas online ini benar-benar bahwa terbentuk karena kepentingan, kesamaan kepentingan. Jadi orang yang berada dalam komunitas online bisa dipastikan mereka memiliki kesamaan kesamaan kepentingan yang sama. Kalau dia tidak memiliki kepentingan sama, ya dia akan mudah meninggalkan, gitu, ya. Mudah meninggalkan, mudah menyisihkan diri, dan dia akan mencari komunitas online yang baru, ya. Nah, di situ. Nah, tetapi kalau di komunitas offline, individu ketika sudah masuk, ya dia akan sulit keluar. Kalau untuk keluar, dia akan mengalami pengucilan, ya. Dia akan mengalami semacam perlakuan yang tidak mengenakan. Itu. Dia dianggap mencederai kelompok, dia dianggap melukai perasaan bersama di kelompok offline itu. Tapi dalam komunitas online ini benar-benar mereka terbentuk karena keinginan, kebutuhan, dan kepentingan yang hakiki dari individu itu. Tapi perlu dijelaskan di sini bahwa komunitas online itu terbentuk benar-benar karena
proses interaksi ya, dan jalinan hubungan sosial secara digital ya. Bukan terus mereka sudah di offline itu sudah membangun komunitas, sudah membangun kelompok, sudah membangun lembaga sosial, asosiasi, lalu mereka baru membuat jaringan digital itu berbeda ya, itu sangat berbeda. Itu sama saja dengan komunitas online, komunitas offline ya, komunitas offline yang lagi online gitu ya, agak berbeda itu. Ya. Baik, dan yang ketiga adalah perilaku sosial online. Bagaimana komunikasi dan interaksi sosial berlangsung dalam lingkungan digital. Bagaimana penggunaan bahasa, simbol, dan emoji ya, mempengaruhi komunikasi dan interpretasi pesan. Perilaku sosial online itu kebanyakan berbeda dengan perilaku sosial offline. Di dunia online ini, individu lebih mudah menerima ya, menerima perbedaan. Individu lebih mudah menerima berkomunikasi dengan orang asing, orang yang sebenarnya tidak dikenal sebelumnya ya. Tetapi kalau di dunia offline, individu cenderung berinteraksi dengan yang dikenal ya, orang yang dikenal saja ya. Dan mereka lebih apa ya? Mereka lebih memfilter diri ya. Tidak mudah berinteraksi dengan orang asing kalau di dunia offline. Tetapi di dunia online ini, individu cenderung cair, individu cenderung mudah berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal sebelumnya, dan dia akan melihat dari bahasa yang digunakan, simbol yang digunakan, emoji yang digunakan ketika sedang berinteraksi secara online. Jadi sangat berbeda ya, sangat berbeda sekali. Itu ya. Struktur yang ada di dunia offline dengan di dunia online itu sangat berbeda. Struktur di dunia offline cenderung penuh dengan kekerasan. Tetapi internet digital tidak pernah melakukan kekerasan terhadap individu. Dia bebas masuk keluar, dia bebas untuk memilih mana yang tepat, mana yang bagi dia ya, mana yang nyaman bagi dia. Gitu. Jadi di dunia online komunikasi lebih banyak juga menggunakan emoji ya, simbol-simbol tertentu. Maka disinilah dituntut individu itu kreatif, menginterpretasi, memaknai, karena ini lebih beragam manusia ya, beragam orang dari latar belakang konteks sosial yang berbeda, tetapi mereka disatukan ke dalam emoji, simbol, atau penggunaan bahasa yang selama ini berkembang di dalam dunia online. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, pengaruh media sosial ya. Bagaimana media sosial mempengaruhi pola pikir, sikap, perilaku individu dalam masyarakat. Bagaimana media sosial mempengaruhi hubungan interpersonal, dinamika kelompok. Pengaruh media sosial ini sangat luar biasa ya. Orang yang dulunya tidak pernah berdagang, tiba-tiba bisa menjadi pedagang handal di media sosial ya. Mereka lebih mengerti tentang potensi besar apa yang ada di dunia, apa yang ada di media sosial itu. Misalnya, mereka sangat mengerti ya, bagaimana dan apa yang sedang terjadi di Facebook itu ya, apa dan bagaimana yang terjadi di Instagram, di Telegram, bagaimana dan apa yang terjadi di Twitter, di YouTube. Mereka benar-benar mengerti perbedaan dan pengaruh media sosial tersebut ya. Banyak sebenarnya masyarakat di Indonesia ini dari lingkup yang dari kota desa itu banyak menggunakan apa ya, media sosial untuk berdagang ya, dari selain dengan menggunakan platform-platform ekonomi lainnya, tetapi menarik ketika misalnya mereka melakukan proses apa ya, promosi barang, penjualan melalui media sosial seperti Facebook gitu ya. Jadi mereka menyadari bahwa Facebook ini adalah basis manusia, basis orang yang luar biasa ya.
Di sana banyak berkumpul, bertemu individu-individu yang kompleks. Lalu mereka mempelajari dan kemudian mereka mencari celah di sana untuk melakukan transaksi-transaksi ekonomi, menjual produknya, menjual apa yang selama ini digeluti. Lalu iya, misalnya melakukan jual beli ya, jual beli rumah, jual beli sepeda motor, jual beli barang-barang yang lain. Banyak juga menggunakan apa ya? Menggunakan Facebook itu untuk jual beli kesukaannya, hobinya misalnya sama-sama menyukai burung, unggas, ayam, dan lainnya. Menarik ini sebenarnya. Jadi mereka lebih memantau media sosial, lalu terjadilah transaksi ya. Lalu mereka banyak juga menggunakan TikTok ya, menggunakan TikTok untuk mempromosi penjualan, mempromosi barang, ya, dan juga untuk membuat individu semakin confident ya. Jadi itu seperti Instagram juga ya. Jadi ini luar biasa pengaruh media sosial ini mengubah cara orang apa ya, cara orang menggunakan waktu, cara orang berdagang, cara orang membangun kelompok, misalnya cara orang menyelesaikan hobinya. Gitu ya. Jadi ini nanti akan menjadi perhatian dari sosiologi virtual. Dan yang kelima, konflik dan kesenjangan digital ya. Bagaimana konflik dan kesenjangan sosial muncul dalam dunia virtual? Apakah ada kesenjangan akses, kesenjangan informasi, atau ketidaksetaraan dalam partisipasi online? Konflik dan kesenjangan digital ini banyak menjadi perhatian juga oleh sosiologi internet, oleh sosiologi digital, dan juga sosiologi virtual ya. Bahwa kesenjangan digital ini menyangkut banyak hal ya, termasuk akses akses terhadap internet, apakah uh, jaringan internet di situ bagus atau tidak bagus. Yang jelas bisa kita rasakan ya, misalnya di kota ya, itu jaringan atau infrastruktur internet lebih kompleks ya, lebih beragam dan lebih siap di sana ya. Tapi kalau kita misalnya ke desa itu ya, ke pedalaman misalnya, itu kadang-kala hanya ada satu jaringan ya, hanya ada satu jaringan saja sehingga orang tidak bisa tidak leluasa memilih yang lebih murah yang mana, yang lebih murah, yang lebih promosinya lebih bagus nih. Ini bisa dialami di beberapa daerah ya. Dan saya sering ke daerah-daerah ya, daerah-daerah terpencil itu hanya ada satu jaringan internet, sehingga mereka mau nggak mau harus beradaptasi dengan jaringan tersebut ya, dari sisi harga, dan saya kira lebih mahal ya ketimbang di dunia perkotaan di dunia ketimbang di perkotaan yang lebih banyak pilihan ya, lebih banyak promosi itu. Kesenjangan ini juga menyangkut apa ya, jadi infrastruktur internet atau juga karena pendapatan ya. Dengan pendapatan maka orang bisa mengakses internet lebih bagus ya, jaringannya lebih bagus. Nah, sementara kalau pendapatannya yang kecil, ya dia akan pilih-pilih, akan apa ya, akan lebih hati-hati untuk menggunakan internet. Kesenjangan ini juga menyangkut kesenjangan etnis ya, etnis atau kelompok. Kelompok mana yang lebih lebih bisa menggunakan internet, apakah laki-laki atau ke perempuan atau ke etnis tertentu. Itu ada di sini ada kecenderungan perbedaan ya. Misalnya dari etnis mana itu yang lebih lebih siap menggunakan internet, dan kelompok tertentu yang kurang siap menggunakan internet. Ya, jadi itu, nah kalau bicara tentang konflik dan kesenjangan ini nanti akan lebih luas, karena kesenjangan itu tidak hanya bicara tentang infrastruktur, juga bicara tentang kesempatan, kesempatan untuk mengakses, dan kita bisa merasakan bagaimana kesenjangan digital itu
mempengaruhi proses pembelajaran di saat pandemi COVID ya, yang jaringannya megap-megap akan kesulitan ya dalam proses belajar mengajar. Tapi kalau jaringannya lancar, maka itu akan memudahkan ya, dengan memudahkan proses belajar mengajar ya, akan lebih enak, lebih enak prosesnya. Nah, itu akan menjadi perhatian dari sosiologi virtual. Baik, sosiologi virtual itu memungkinkan para peneliti, sosiolog, atau calon sosiolog untuk memahami bagaimana teknologi digital dan dunia virtual mempengaruhi kehidupan sosial dan apa implikasinya terhadap masyarakat. Nah, jadi setelah mendapat uraian singkat ini, coba dipikirkan kira-kira nanti ke depannya fokus yang mana, ingin mengembangkan pada poin yang seperti apa. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.